menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku di masa Advent. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 akan menuntun kita semua dan membawa kita untuk merenungkan makna Advent, agar kita yang sedang berjalan untuk berjumpa dengan Kristus Sang Penyelamat akan memberikan kualitas hati, kualitas hidup kita untuk semakin baik. Dan semoga bacaan hari ini menambah wawasan kita tentang Allah yang Maha Kasih yang datang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda, yang masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan selama novena kita untuk berjumpa dengan Allah yang menyelamatkan, pada hari ini kita mendengar kisah Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya, di suatu pegunungan di wilayah Yehuda. Dalam beberapa hari, bacaan-bacaan menampakkan figur-figur penting yang menjadi tolok ukur bagaimana kita bisa mengimani dan meneladani kehidupan orang-orang yang telah hidup di dalam kasih Allah. Sebelum itu kita merenungkan tentang Yohanes Pembaptis, lalu bagaimana Maria yang datang menerima kabar sukacita Allah, lalu Yusuf suami Maria, lalu Zakaria yang datang ke bait Allah. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana permenungan itu berlanjut dalam figur Elisabet. Ada dua hal yang sangat menarik dari dua wanita ini, bahwa perjumpaan antara dua wanita adalah perjumpaan wanita yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Ketika malaikat Gabriel datang menyapa Maria, malaikat berkata, "Terpujilah engkau wanita yang dikaruniai." Dan hari ini kita juga mendengar bahwa Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Dua wanita yang dikaruniai. Yang kedua, kita berjumpa dengan dua wanita yang kita bisa ikuti teladan hidup mereka. Dua wanita yang hidup benar di hadapan Allah dan tak bercacat. Itulah yang kita dengar juga ketika Zakaria masuk ke bait Allah. Itu dikatakan mereka adalah suami istri yang hidup benar di hadapan Allah, tidak bercacat. Demikian pun Maria yang dipilih Allah, ia adalah wanita yang dikaruniai oleh Roh Kudus, wanita yang tidak bercacat. Dan suaminya Yusuf adalah seorang yang benar di hadapan Allah, seorang yang saleh, orang yang penuh kasih
penuh cinta. Dan dua wanita ini adalah dua wanita yang benar-benar hidup menurut kehendak Allah, menurut perkataan Allah. Dari keteladanan dua wanita ini, kita bisa merenungkan simbol kesetiaan dua wanita yang hadir untuk memberikan kita satu gambaran betapa pentingnya seorang wanita di dalam kehidupan berkeluarga. Ia memberikan kehidupan bagi keluarga. Ketika Elizabeth menerima sapaan Allah dan karunia Allah mengandung seorang anak laki-laki, ada sukacita di dalam diri Elizabeth. Demikian pun Maria. Bahkan hari ini kita mendengar bahwa anak di dalam kandungannya melonjak kegirangan, bersukacita ketika mendengar salam. Salam yang penuh damai, salam yang penuh cinta, salam yang penuh iman, salam yang penuh dengan kuasa roh. Dan salam yang penuh kuasa roh inilah yang masuk, yang menusuk masuk ke dalam kehidupan, dalam rahim seorang Elizabeth. Dan dua wanita ini adalah dua wanita yang begitu setia untuk menjaga keluarganya. Dua wanita penting di balik kesuksesan para suami mereka. Dan apa yang kita bisa teladani dari dua wanita ini? Yaitu sikap sukacita. Hidup di dalam Allah berarti hidup di dalam sukacita Allah, sebab Allah adalah sumber karunia, sumber roh. Orang-orang yang telah dikaruniai oleh roh Allah, orang-orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang hidupnya senantiasa menggambarkan sukacita ilahi, sukacita iman. Dari dua wanita ini kita belajar bagaimana untuk selalu hidup dalam sukacita itu. Sebab Allah yang menjadi sumber sukacita akan membawa kita kepada satu kebahagiaan ilahi. Dan bagaimana kita bisa memahami kebahagiaan ilahi? Kita harus hidup seturut dengan contoh dan teladan hidup Maria dan Elizabeth, yaitu hidup yang benar di hadapan Allah, setia kepada Allah, mendengarkan kehendak Allah, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Itulah hal yang perlu kita persiapkan di masa Advent ini. Hal yang harus kita lakukan untuk menerima Sang Mesias, menerima Allah Immanuel yang akan datang tinggal di dalam diri kita, yang akan datang hidup di dalam diri kita, yang akan datang untuk menemani seluruh perjalanan hidup kita. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah, bersukacitalah di dalam Allah, sebab kita semakin dekat untuk berjumpa dengan Allah Immanuel, Allah yang akan terus menyertai kita seluruh perjalanan siara hidup kita. Tuhan memberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.